the sun, where to stand in the morning. And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I
Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan selalu baik. Kebaikan-Mu sudah terbukti. Dan hari ini ketika kami merayakan bersama-sama di dalam momen HUT P3MI Kanah dan juga sekaligus juga di dalam momen peristiwa kebangkitan-Mu, kami melihat betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kami. Kami menyaksikan betapa luar biasanya kuasa-Mu. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah bangkit, dan kebangkitan-Mu itu membuat kami mengalami kemenangan. Kebangkitan-Mu itu menjadi satu jaminan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuhan yang jadi sama dengan manusia. Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Dan kami boleh mengenal Engkau. Kami memanggil Engkau Bapa. Kami menyebut Engkau Sang Juru Selamat. Tuhan tidak lagi jauh. Tuhan tidak lagi jauh. Tuhan sekarang sudah dekat. Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami bersyukur Bapa. Bapa, di momen Paskah ini, di momen ulang tahun ini, kami bersama-sama rindu kembali mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Beritahukanlah kepada kami isi hati-Mu Bapa. Beritahukanlah kepada masing-masing pribadi kami. Sebutlah nama kami masing-masing. Panggillah nama kami Bapa. Dan berikan kepada kami hari ini hati sebagai seorang anak yang mau dengar suara Bapa. Yang mau dengar suara-Mu. Yang mau sungguh-sungguh melihat kuasa-Mu. Yang mau sungguh-sungguh mengalami jamahan kuasa-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Supaya tidak ada satupun orang pun di antara kami pada hari ini yang datang. Kami luput dari jamahan Tuhan. Kami mau dijamah oleh Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih akrab lagi. Kami mau melihat Engkau bukan lagi dengan kata orang. Kami enggak mau dengar Engkau dari kata orang. Tetapi dengan telinga kami, dengan mata kami, kami menyaksikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih banyak Bapak, hidupkan kesaksian ini. Hidupkan kebenaran ini di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Boleh bilang kiri kanannya, Shalom, selamat Paskah. Di depan belakangnya boleh bilang, Shalom, selamat Paskah. Amin. Boleh tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, hari ini saya senang sekali, makanya saya pakai khusus baju merah. Ya, baju merah itu, warna merah itu punya arti yang spesial, khususnya di momen kebangkitan ini, teman-teman. Ya, kita sebenarnya hari ini seharusnya berkabung atau bersukacita? Hah? Bersukacita. Kalau bersukacita gimana ekspresinya? Coba boleh buka sedikit, boleh tunjukkan senyum, katakan lagi, Shalom. Boleh lagi bilang ke kirinya, ke kanannya, depan belakangnya, turunkan sedikit ya. Bilang, katakan Shalom. Ini belum turut semua nih. Ulang. 1, 2, 3. Oke. Sekarang ke belakang. Tadi kan kiri kanan kebanyakan. Sekarang di belakangnya. Di belakang juga ada orang loh, bukan hantu itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ini satu hari sukacita teman-teman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan itu bangkit. Dia bangkit. Kebangkitannya itu hidup. Ini bukan hanya sekedar sebuah cerita teman-teman. Tetapi ini satu fakta realita. Tetapi hari ini Boksu ingin supaya kita semua mengalami kebangkitan itu. Itu jauh lebih penting. Sifatnya sangat personal. Sifatnya antara saya dengan Tuhan. Sifatnya pribadi. Sifatnya itu antara saya dengan Tuhan itu harus ada bagaimana kebangkitan Tuhan itu menjadi kebangkitan dalam hidup saya. Karena tema kita adalah artinya apa? Karena dia hidup maka aku hidup. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Karena dia hidup maka aku hidup. Amin. Artinya teman-teman, pengalaman, kejadian
Yang Yesus pernah alami, yang hari ini kita rayakan, itu juga harus menjadi pengalaman yang kita serap. Ya, kalau Anda main game itu jadi experience Anda. Ya, sehingga kalau Anda main games, teman-teman, games tipe apapun juga, kan mau naik level kan? Naik level makin banyak item yang teman-teman bisa kumpulin. Ya, makin naik level makin banyak keuntungannya. Nah, untuk bisa naik level Anda butuh namanya experience. Ya kan? Nah, teman-teman, ini hal yang sama. Anda harus punya experience, pengalaman, supaya iman Anda naik level, supaya Anda mengenal Tuhan, supaya Anda punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Bukan lagi kata saya, bukan lagi kata orang lain, bukan lagi saya dengar dari siapapun juga, tetapi pengalaman itu yang setiap hari saya dengar itu, yang pernah saya dengar atau yang hari ini saya dengar. Pastikan hari ini pengalaman itu jadi pengalaman milik saya. Sehingga waktu saya katakan, karena dia hidup, aku hidup. Itulah pengalaman kita. Amin. Bilang kiri kanannya, pastikan pengalaman itu jadi milikmu. Amin. Siap hari ini? Siap? Yang katakan siap bilang siap. Coba bangkit berdiri dulu. Anak muda bangkit berdiri dulu. Ya. Bangkit berdiri dulu. Ini biar segar. Coba ke kiri ke kanan, hati-hati kena tonjok. Ya. Udah siap semuanya? Yang sudah siap bilang siap. Nah, ini biasa TikTok kan semuanya. Ulang. Biasa Boxo lihat di TikTok keren-keren nih. Cuman gini aja, nggak usah malu-malu ya. Yang sudah siap, cari pasangan, 2 orang coba. Ada padapan. 3 orang boleh, 4 orang boleh. Oke, sudah siap semua? Yang siap bilang 1, 2, 3, siap. Belum semua, belum kompak. Oke. Boleh begini juga boleh. Ya. Oke, yang siap bilang sama-sama 2, 3. Siap. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan duduk. Yes. Kita baca dulu ayat ini, teman-teman. Ini satu kesaksian, satu berita dari saksi mata yang hidup, yang pernah menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan hari ini juga Boxo sebagai saksi nyata juga, yang pernah punya pengalaman, the experience, ya encountering, ya perjumpaan dengan Yesus. Nah, hari ini Boxo ingin bagikan apa yang disampaikan oleh Matius. Kita sama-sama membaca Matius 28 ayat 6. Kita baca sama-sama Matius 28 ayat 6. 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Teman-teman, Yesus itu sudah bangkit. Mau hari ini di medsos, di media sosial, di debat YouTube, orang mungkin masih menyaksikan, masih meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. Ceritanya apapun juga yang mereka coba untuk sanggah, mereka mau lawan, mereka mau hantam kebenaran dasar iman ini, tidak akan pernah bisa menggoyahkan keyakinan ini. Kenapa? Karena yang pertama, peristiwa ini adalah satu kesaksian. Murid-murid menyaksikan peristiwa itu. Tetapi yang lebih dahsyat dari itu, teman-teman, yang kedua yang hari ini Boxo ingin bagikan 2 poin tentang peristiwa sebab dia hidup, aku hidup. Ada sebuah pengalaman yang nyata. Pengalaman yang gitulah, ya. Yang mengubah kehidupanku. Karena dia hidup, hidupku itu berubah. Orang bisa lihat, orang bisa rasakan. Tetapi juga yang paling penting, aku punya pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya Matius bersaksi, Markus bersaksi, Lukas bersaksi, Yohanes bersaksi. Di dalam peristiwa kisah para rasul itu juga banyak kesaksian-kesaksian tentang berita tentang Yesus. Bahwa memang Yesus hidup, bahwa memang Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup, dia ada, dia pernah ada di dalam peristiwa sejarah, kejadian fakta. Tetapi juga dia juga hidup hari ini di dalam sejarah kita. Dia hidup di dalam hidup kita hari ini. Dan hidup kita adalah kesaksian yang hidup tentang bagaimana Yesus itu hidup. Oleh karena itu, teman-teman, waktu dikatakan mari lihatlah tempat ia berbaring, ditemukan satu kuburan yang kosong. Ditemukan satu di mana tidak ada lagi mayat Yesus di situ.
Tidak ada lagi mayat Yesus yang membusuk di situ. Yesus telah bangkit. Oleh karena itu lihatlah, 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 lihatlah. Bilang sama-sama. Apa yang mau dilihat? Yesus bangkit. Mari sama-sama katakan, Yesus. Yesus bangkit. Lihat, Yesus bangkit. Oleh karena itu teman-teman, waktu Yesus bangkit, mereka bertemu dengan Yesus. Mereka mengalami perubahan. Hidup mereka nggak lagi sama. Hidup mereka nggak lagi sama. Di dalam hidup mereka ada satu tanda yang disebut sebagai metrai, yang dimetraikan oleh kuasa darah Yesus, oleh kebangkitan Yesus yang hidup itu. Sehingga hidup mereka tidak lagi sama. Mereka punya keyakinan dengan kesaksian mereka. Bukan hanya mereka melihat, tetapi mereka mengalami kuasa dari kebangkitan Yesus. Nanti saya kasih contoh teman-teman. Nah teman-teman, next. Siapa di sini yang punya superhero? Yang mengidolakan superhero, angkat tangan. Gak ada ini yang punya superhero nih. Hah? Oh iya, bagus. Siapa superhero-nya? Iron Man. Wih, tepuk tangan dulu dong. Siapa lagi di sini yang punya superhero? Ini siapa nih? Kemarin Desember baru diputar di bioskop. Ada yang nonton? Angkat tangan yang nonton. Oke, yang nonton bajakan angkat tangan. Gak apa-apa. Sip. Bagus gak filmnya? Ya kan? Memang canggih ya, kreatif ya orang-orang di Hollywood. Kalau dulu tuh zaman Mukse dulu, zaman Boksu dulu, superhero itu selalu ditonjolkan satu-satu. Ya muncul seorang diri. Masuk ke sini, ya era generasi beta itu superhero tuh diajak kerjasama. Lawannya siapa? Thanos. Wah berarti ini update. Ya, superhero bekerja sama. Ya nggak lagi figurnya sendiri-sendiri. Bahkan yang baru-baru ini juga begitu kan di film Spider-Man tuh. Ya, mereka kreatif. Mereka buat 3 superhero di masa yang berbeda. Ya, Spider-Man itu, ya mereka bekerja sama. Betul ya? Menarik sekali teman-teman. Yang di tengah itu siapa? Bapaknya siapa itu? Siapa itu? Ya, Wolverine. Ya, dia kena suntik katanya. Ya, mungkin dia divaksin waktu itu. Jadinya akibat vaksin, ya dia punya kekuatan apa namanya? Cakarnya itu dari tulang itu berkekuatan titanium ya. Apa itu? Ya pokoknya itulah namanya. Akibat vaksin, makanya jangan lupa vaksin ya. Belum tanda ya. Next, ini tadi yang disebut ya. Iron Man juga pahlawan. Nah yang suka mangga, next. Ini siapa ini? Gimana jurusnya? Oh, gimana coba peragain dulu. Gimana dulu? Rasengan, gitu ya. Kadang-kadang Boksu ngeliat sampai anak-anak tuh lari begini. Lari gini. Tuh siapa guru olahraganya tuh pasti kena kentok ya. Enak, mana ada lari begini. Ngikutin gaya lari khas shinobi. Ya, larinya begini, coba perhatiin anak-anak sekarang. Kalau lari kan biasa kita dulu ya lari cepat tuh begini kan. Badan membungkuk sekitar berapa? Nah, ya kan tangan ke depan, tak Usain Bolt. Ya kan kayak begitulah lari. Ya. Enggak lari orang lari begini. Itu hanya di Naruto. Ya. Kenapa? Karena mereka semua terpengaruh gitu ya. Semua ditiru. Ya, rasengannya tadi pun ditiru, mirip sekali, tinggal mata mau jadi operasi sedikit diganti. Jadi ada apa? Ya, itu Naruto. Ada lagi siapa kawannya itu? Sasuke. Siapa yang suka Sasuke di sini? Cuma satu orang ini. Wah, musuhmu banyak nih. Suka manga nggak nih? Ya suka ya. Saya ambil contoh aja sampel. Apa jurusnya Sasuke? Chidori. Gimana? Coba kasih paraga dulu. Oke. Suka ya? Inilah superhero yang hari ini teman-teman orang banggain, orang ingat, jurusnya banyak.
ya, macam-macam. Tapi saya mau tanya, mereka ini, ya, sekalipun di situ ya kelihatannya mereka kuat, ya ada satu lagi yang belum dijelasin. Itu siapa tuh? Bapak siapa itu? Yang ganteng itu? Nah, Superman. Ya, mereka semua punya kekuatan teman-teman. Tapi mereka juga punya kelemahan. Ya, mereka punya kelemahan teman-teman. Sekuat apapun mereka punya kelemahan. Yang lucunya teman-teman, Muksa bisa bayangin ya. Waktu misalnya era si Superman ini, waktu zaman musimnya batu ya. Mungkin waktu masa itu dia ngumpet ya. Karena siapa tahu di situ ditemukan satu batu yang kalau dia ketemu ya, batu itu dia jadi lemah ya. Tahu ya maksud Musa kan? Enggak. Nanti nonton lagi lah Superman-nya. Ya. Nah teman-teman, mereka punya kelemahan teman-teman. Mereka punya kelemahan. Mereka mempertahankan dirinya sendiri aja nggak bisa. Mereka mencegah dirinya untuk terhindar dari kematian. Tetapi pada akhirnya teman-teman, semua tokoh-tokoh ciptaan manusia ini, semua tokoh ini, mereka pada akhirnya apapun ceritanya, mereka bisa mengalami yang namanya kematian. Mereka punya kelemahan. Mereka bisa mengalami kematian. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan orang banyak. Nah, hari ini Muksa bawa ada satu the truth ya, satu kebenaran, satu superhero yang hari ini teman-teman harus tahu, yang dia melakukan sesuatu hal yang dahsyat. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Boksu bentar besok dibilang, Boksu, besok belikan alat pendengar untuk Boksu Robi. Namanya Yesus, teman-teman. Superhero sejati yang justru dia melakukan sesuatu hal yang dianggap lemah tetapi orang tidak tahu. Di balik kematiannya, kemuliaan dinyatakan. Bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi untuk setiap orang yang menjadikan dia superhero dalam hidupnya. Amin. Katakan, Yesus superhero dalam hidupku. Ketika Anda percaya Yesus superhero dalam hidup Anda, maka Anda akan menyerap kekuatan yang Yesus berikan. Anda akan menerima kekuatan yang Dia berikan. Kekuatan apa? Ini dampaknya. Next. Ada dampak besar teman-teman yang teman-teman harus tahu dari superhero-mu, dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Ketika dia mati di atas kayu salib, hari ini saya mau bagikan, saya mau sharingkan, saya mau ceritakan apa yang Alkitab telah katakan, telah ajarkan kepada kita. Ada dua kebenaran yang hari ini saya mau bagikan. Yang pertama teman-teman, dampak besar dari kebangkitan Tuhan Yesus, karena dia hidup maka aku hidup. Maut telah dikalahkan. Katakan sama-sama, 2, 3. Nah teman-teman, 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Mari kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri dulu. Kita baca sama-sama dengan suara yang memproklamasikan, mengikrarkan, dan saya berdoa, pernyataan ini adalah pernyataan yang terjadi dalam hidup kita. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu dosa, dan dosa mendapat kuasa daripada Taurat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dampak yang paling besar yang dilakukan ketika Yesus dia menang, dia hidup kembali, maut telah dikalahkan. Inilah dampak yang luar biasa, karena maut di dalam segala abad, di dalam sejarah kehidupan manusia, mulai dari penciptaan manusia jatuh di dalam dosa teman-teman, maut itu jadi momok. Maut itu jadi momok yang mengerikan. Maut itu menjadi sesuatu hal yang paling mengerikan, paling menakutkan dalam hidup manusia.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia jatuh di dalam dosa. Ada dua yang di situ teman-teman yang mengalami kita penurunan. Yang pertama secara tubuh, secara fisik kita jadi makin lemah. Makin lemah. Hari ini orang berlomba-lomba teman-teman, orang mau coba kuatin tubuh. Betul ya? Tapi kalau waktunya tiba teman-teman, tubuh kita ini akan menua. Ya. Stem cell kita juga akan berkurang kualitasnya. Berjalan dengan waktu, Anda mau model tiap hari ke salon, mau memperlambat penuaan, Anda dan saya mau coba untuk bagaimana mencegah tubuh ini semakin lemah. Waktu akan menjawab, ya, suatu hari ada waktunya tubuh kita ini terus akan mengalami yang namanya kropos, kerusakan. Ini semua akibat dosa, nggak main-main teman-teman. Dan juga yang kedua teman-teman, secara spiritual, dosa juga merusak kualitas hidup kita, roh kita. Dan akibat dosa adalah maut. Apa itu maut? Next. Nah, mungkin ada tadi belum kata Thanos ya, Thanatos. Thanatos itu artinya dari bahasa Yunani teman-teman, artinya kematian. Kematian. Kematian fisik, kematian spiritual. Apa maksudnya? Dia dipisahkan hidupnya dari Tuhan selama-lamanya. Ini satu kebenaran teman-teman. Orang yang mendapatkan maut, orang yang dia hidupnya tanpa Yesus itu, udah pasti tujuan akhir hidupnya itu adalah maut. Dia akan dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Ini satu peristiwa yang paling mengerikan menurut Bokso. Dan ini juga satu peristiwa yang dibenarkan, yang diceritakan oleh kitab suci kita teman-teman. Betapa mengerikannya ketika kehidupan kita tuh terpisah dari Sang Pencipta kita. Lebih mengerikan. Siapa di sini yang pernah diputusin sama pacarnya? Angkat tangan. Oh, berarti jomblo semua ini, puji Tuhan. Haleluya. Nanti setelah ini kita bisa saling berkenalan, siapa tahu ada yang berjodoh di sini. Teman-teman, kalau teman-teman pernah putus cinta, itu rasanya nggak enak banget. Betul nggak? Wah, ini nggak ada lagi yang kejebak nih, udah pinter semua. Kalau jawab pasti ngerti. Betul loh teman-teman. Rasanya tuh nggak enak banget. Ya. Bokso dulu ya puji Tuhan lah, belum putus cinta lah. Tapi pernah ditolak. Wih, seganteng gini pernah ditolak. Iya, namanya cinta ya nggak bisa dipaksain teman-teman. Tapi rasanya kalau Anda pernah ditolak, ya saya syukur pernah ditolak. Jadi bisa ngerasain sedikit bagaimana Anda ya di sini yang nggak mau ngaku pernah ditolak. Rasanya sakit banget teman-teman. Jadi waktu itu ditolak teman-teman. Ditolak mentah-mentah. Asli mentah 100%. Enggak enak banget rasanya. Waduh, itu selera makan berkurang. Itu masih bagus ya. Puji Tuhan, bisa langsing. Gak enak teman-teman. Biasanya kami kalau di kampus itu ya, ada makanan biasanya daging rendang khas Batu ya. Itu paling jadi rebutan. Tapi kali itu daging khas yang enak itu rasanya aduh, gak karuan. Rasanya kok beda hari itu. Itulah dampak akibat kalau kita cinta ditolak. Ya jangan dilanjut dukun bertindak, jangan. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau cinta ditolak itu nggak enak. Mau makan nggak enak. Mau tidur nggak enak. Mau belajar ini yang susah. Kalau apalagi momennya mau mid semester atau akhir semester ujian. Udah pasti nilai bisa gawat itu. Mau belajar pun susah. Rasanya hati ini kesel. Tapi satu sisi mau marah cinta. Mau nggak marah juga nyesek. Mau tidur nyesek. Rasanya nggak enak banget teman-teman. Terutama waktu itu teman-teman. Ada satu momen di mana aku melihat dia jalan dengan seorang pria yang aku kenal. Oh. Aduh, kok jadi sesek ya?
itu aku melihat dia berjalan. Begitu dia tolak saya, dia jadian dengan yang lain. Oh, nasibku Tuhan. Jikalau boleh cawan ini berlalu daripada. Tapi janganlah kehendakmu yang jadi, kehendakku lah meninggal. Pernah nggak ngalamin gitu? Mau ngalamin? Rasanya nggak enak. Asli loh. Bisa ketawa-ketawa gitu, tapi kalau pernah ngalamin, waduh, celup banget dah rasanya. Asli lah. Jalan dia gitu. Wah. Yang anehnya teman-teman, dari jauh pun aku bisa, radar itu bisa, wah ada dia. Nggak taunya nggak sendirian dia. Jalan juga berdua. Mau pelayanan pergi berdua di jalan dianterin. Aku dari jauh hanya memandang. Aku tak bisa memilikimu. Sakit banget. Ya. Tapi bersyukur sih. Bersyukur. Sekarang baru tahu. Ya, bersyukur. Rupanya Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Nanti kalau mau cari istri boksu di sini, cari kira-kira yang mana ya. Tapi teman-teman, pengalaman itu nggak pernah bisa dilupakan. Ya, satu sisi sakit teman-teman, nggak enak. Mau olahraga juga lihat dia berdua jalan. Waduh, rasanya sakit sekali hati. Sedih teman-teman. Ya, ada pesan sponsor di bawah, don't try it at home. Ya. Jangan dicoba ini di rumah. Tapi nggak enak banget teman-teman. Tapi teman-teman kalau waktu boksu belajar tentang kata ini teman-teman, terpisah dari Tuhan itu jauh lebih sakit lagi dari sekedar Anda tuh ditolak. Dari sekedar Anda putus cinta. Itu belum seberapa. Tapi kalau hidup Anda, hidup saya, kita terpisah dari Tuhan. Kita mengalami, menerima hidup di dalam kematian yang disebut dengan thanatos ini. Teman-teman, ini adalah satu keadaan yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari sekedar patah, putus cinta, atau cinta Anda ditolak. Ini mengerikan teman-teman. Satu kondisi di mana Anda akan mengalami satu kegelapan, satu kengerian, satu kedahsyatan yang membuat Anda tidak damai, yang membuat Anda terusik, yang membuat Anda tidak nyaman, tidak at home. Inilah kematian yang dimaksud oleh Alkitab. Itu sebabnya Yesus dia datang, dia jadi sama dengan manusia. Supaya saudara dan saya tidak mengalami kematian yang seperti ini. Tidak mengalami apa? Thanatos. Bilang sama-sama, thanatos. Tidak mengalami kematian yang seperti ini. Kematian yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Anda dan saya terpisah dari kehadiran, the presence of the Lord selamanya. Ini paling mengerikan. Itu sebabnya Yesus turun. Yesus jadi manusia. Dia disalib, dia mati supaya dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia mengalahkan maut ini. Sehingga setiap orang yang punya iman, dia memandang kepada salibnya. Dia memandang kepada kuasa darahnya. Dia memandang kepada superhero-nya Yesus yang kuharapkan. Maka maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga seperti yang dikatakan tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, kita dapat berkata, kita yang percaya kepada Yesus dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah sengatmu? Kenapa? Karena Anda dan saya yang percaya kepada superhero Yesus Kristus, Anda menerima kuasa kebangkitannya. Amin. Dahsyat nggak tuh? Bilang kiri kanannya. Bilang kiri kanannya sambil buka sedikit maskernya. Dahsyat ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Baru tahu nggak nih?
Baru tahu ya? Kasihan deh lo baru tahu. Teman-teman, ini Alkitab luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya. Yesus mengalahkan maut. Dia memulihkan hubungan saya, hubungan teman-teman dengan Allah. Dulu kita against, lawan, musuh daripada Allah. Sekarang ketika saya dan saudara percaya pada Yesus, saya dan saudara menjadi siapa? Anak-anak Allah. Menjadi rekan sekerja Allah. Menjadi apa? Sahabat-sahabat Allah. Menjadi apa? Mempelai perempuan Allah. Istilah-istilah yang sangat intim, istilah-istilah yang sangat dekat, akrab. Enggak ada lagi rahasia-rahasiaan. Siapa di sini yang punya rahasia? Angkat tangan. Wih, gak ada yang punya rahasia ini. Makin curiga saya ini. Yang punya rahasia angkat tangan. Coba angkat tangan dulu. Apa rahasianya? Bukan rahasia apa? Oh iya. Anda kalau jadi sahabat Allah, itu indah banget. Banyak sekali dalam kitab suci kita ya, sahabat-sahabat Allah itu luar biasa punya hubungan. Abraham misalnya, ya, waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan buka rahasia itu sama dia, sehingga Lot diselamatkan. Banyak sekali. Daud sahabat Allah. Siapa lagi? Banyak sekali. Orang-orang jadi sahabat Allah itu hidupnya teman-teman itu luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, enak banget. Oleh karena itu teman-teman, kita bersyukur melalui kematian Yesus, kebangkitannya, dia hidup dan aku hidup. Saya dan saudara, kita mengalahkan maut. Sehingga saya dan saudara bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, dampak besar berikutnya. Ketika kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sebab dia hidup, aku oleh hidup. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik di situ. Percaya kepada Yesus beroleh hidup. Katakan sama-sama 2, 3. Hidup yang bagaimana? Next. Kita baca sama-sama Yohanes 11 ayat 25. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah teman-teman, next. Ada satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang next ya, tentang hidup. Ada satu istilah teman-teman dalam bahasa Yunani itu pakai kata zoe, hidup. Teman-teman siapa di sini pernah belajar biologi? Ya, tahu ya? Biologi itu dari kata apa? Bios dan logos. Ya, ilmu apa? Yang mempelajari kehidupan makhluk hidup. Ya. Tapi dalam Alkitab teman-teman ada satu lagi istilah zoe. Mari sama-sama katakan 2, 3. Ini juga artinya hidup teman-teman. Hidup yang bagaimana teman-teman? Itu bicara tentang dua hal. Dari sekian banyak ya arti kata zo, tapi Muksan menyimpulkan tuh 2 hal aja teman-teman. Yaitu hidup yang berkualitas. Sama-sama katakan. Yang kedua apa? Hidup kekal. Mari sama-sama katakan 2, 3. Hidup berkualitas dan hidup yang kekal. Nah teman-teman, istilah ini menarik sekali. Karena ketika Yesus katakan, aku beri kamu hidup, dia menawarkan satu hidup yang berkualitas, yang di dalamnya ada berkat dan kebaikan Tuhan yang mengikuti setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi juga itu bicara tentang bagaimana hidup setelah Anda dan saya mati. Kematian itu memang misteri, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah sesuatu keindahan yang luar biasa. Karena disitulah saya akan bertemu dengan juru selamat saya. Saya punya kepastian, saya punya jaminan kehidupan kekal. Saya tahu kemana setelah saya mati. Saya tahu kemana tujuan saya. Apakah Anda tahu? Tanya depan, kiri, kanan, belakangnya. Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu? Ini pertanyaan yang sangat penting teman-teman. Pertanyaan yang sangat penting, khususnya bagi kita, orang-orang yang muda, yang gagah perkasa. Anda harus tahu kemana setelah Anda meninggal. Karena bicara tentang kematian, tidak perlu menunggu umur yang tua. Amin.
Oh, nggak ada yang berani amin. Nggak ada. Dulu Muksa waktu SMA, waktu dulu zamannya suka ngetril, tahu ya? Main motor, modifikasi, brum, 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 brum. Ya, dulu ada satu teman Muksa ya, orangnya ganteng, kaya. Pokoknya kalau cewek ngelihat dia tuh paket komplit, wis, ganteng, kaya. Siapa yang nggak mau? Angkat tangan. Oh, berarti mau semua, puji Tuhan. Ya. Wah, tapi ada satu sifat dia yang kadang-kadang buat mau berantem sama dia. Sombongnya minta ampun. Sombong loh. Sombongnya minta ampun. Iya sih, memang ada alasan untuk dia sombong. Ganteng dan kaya. Apalagi kalau dia naik motor yang khusus ya, dia karena punya uang, dia modifikasi motornya. Itu bangkunya memang sengaja dibuat begini ya. Jadi kalau dia tiap kali ya pulang dari, ya pada masa waktu itu di SMA ya, zaman-zaman pulang itu dia kadang-kadang Muksa lihat enak banget dia ya. Asal pulang gonta-ganti yang di belakang yang dia goncengin. Ya. Cewek tentunya. Masa itu cowok belum ada seperti itu. Sekarang mungkin dapat. Ya. Wah. Wih, kalau ngeliat motor dia, wah pokoknya cakep dah. Orang Jakarta bilang. Ya, udah yang bawa ganteng, motornya oke, yang digonceng juga rata-rata cewek-cewek oke. Ya, gacoan semua waktu di SMA. Tapi teman-teman, ada satu peristiwa suatu hari kami dengar dia, ya, sebuah peristiwa yang menyedihkan. Tiba-tiba datang pengumuman, ya, kami waktu itu sekolah negeri, lalu pengumuman begini, ya, kita turut berduka cita karena teman sekelas kita, ya, telah dipanggil oleh Sang Penciptanya. Kagetlah semua, heboh. Kenapa? Cerita demi cerita, ternyata waktu dia bawa itu sepeda motor dengan cepat, dia sempat oleng sebentar, lalu nabrak tiang listrik. Game over dia di tempat. Sedih dengarnya. Teman-teman, kalau bicara tentang kematian, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu teman-teman. Umur ini rahasia. Ada orang yang kadang-kadang udah sakit-sakitan, udah babak belur, komplit lah pakai sakitnya. Tapi nggak mati-mati. Tapi ada orang yang sehat, tiap hari nge-gym, makan makanan yang sehat, jaga. Tiba-tiba kita dengar serangan jantung, meninggal. Bukan berarti nge-gym itu nggak bagus, jangan salah mengerti ya, bukan itu maksud. Tapi intinya teman-teman, umur manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu teman-teman, selagi masih ada waktu bagi kita harus mengetahui, saya harus hari ini ambil keputusan. Hidup saya mau jadikan Yesus sebagai satu-satunya superhero dalam hidupku. Itu keputusan yang harus teman-teman ambil. Saya harus ambil keputusan untuk ikut Yesus. Saya harus ambil keputusan untuk ikut Yesus. Teman-teman, ikut Yesus itu luar biasa dampaknya. Coba lihat. Anda mengalami apa? Hidup berkualitas dan hidup yang kekal. Ada berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang anak-anak muda, boksu kok kenapa sih ikut Tuhan, kita masih muda ini kayaknya berat ya. Tapi teman-teman mau kasih tahu, Anda harus tahu, di balik kesulitan itu, Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan kebaikannya. Apapun tantangan pergumulan hidupmu, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan gak pernah tinggalin engkau. Gak pernah. Gak pernah. Bahkan waktu teman-teman mencoba untuk melupakan dia, waktu teman-teman mencoba untuk meninggalkan dia, Tuhan gak pernah tinggalin engkau. Pacarmu bisa mengkhianati engkau. Pacarmu bisa menduakan engkau, menjadikan engkau yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tapi syukur kepada Allah,
Yesus Tuhan tidak pernah jadikan engkau kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Engkaulah satu-satunya yang dia cintai, dia kasihi. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Untuk engkau, untuk saya, untuk kita semua. Dia beri saya dan Bapak Ibu Saudari hidup yang berkualitas dan juga hidup yang kekal. Next. Teman-teman, ada satu cerita. Kenal ini siapa? Udah diklik. Gak apa-apa. Joyce Meyer. Pernah dengar ceritanya, teman-teman? Ya, dia satu penginjil ya. Sekarang pendeta melayani di gereja besar di Australia. Ya. Tapi teman-teman, ada satu kisah yang menarik dari ibu ini. Kalau teman-teman lihat mukanya gimana? Wow, charming. Penuh dengan sukacita. Ya, ini karena udah diklik, nggak apa-apa. Penuh dengan sukacita, semangat. Ya, dia seorang pengkhotbah yang sampai hari ini punya pengaruh yang sangat besar. Nanti teman-teman klik Joyce Meyer, teman-teman bisa lihat khotbah-khotbahnya. Bagus. Ya. Tapi teman-teman di balik senyumnya ini teman-teman, apakah teman-teman mengetahui bagaimana latar belakang kehidupannya yang dulu? Pada ketika Joyce umur 12 tahun, papanya yang adalah seorang dari tentara, kemudian papanya kena pecat karena papanya ya terikat dengan alkohol, ya tidak disiplin, berulang kali ditegur, akhirnya dipecat. Ya, ketika Joyce mulai menganjak remaja di usia 12 tahun, ya papanya mengajak dia dengan mobil. Ya, suatu hari dia dibawa ke taman kota yang sepi, lalu tepat di belakang jok mobil dia, disitulah dia diperkosa oleh papanya. Pernah suatu kali dia dibawa lagi, ya teman-teman, dengan mobilnya itu juga di tempat yang sepi, di jalan tol, di dekat pinggir danau, ya. Jok mobilnya itu adalah saksi bisu bagaimana papanya melakukan tindakan asusila. Dan itu sangat menyakiti hati Joyce, merusak hidupnya. Dia nggak tahu, bahkan mamanya yang seharusnya juga membantu melindungi dia, akhirnya mamanya diam, ya 1000 bahasa, karena takut nanti kalau papanya di penjara, siapa yang akan menafkahi kehidupan keluarga mereka. Akhirnya mamanya harus diam. Bertahun-tahun Joyce Meyer dilecehkan secara verbal, secara fisik. Ya. Dia dimanipulasi, dia ditipu, dia dilecehkan dengan begitu sangat oleh ayahnya. Dan itu sangat merusak kehidupannya Joyce. Bahkan ketika dia menikah dengan suaminya yang pertama, dia juga mengalami manipulasi. Dan akhirnya dia cerai. Singkat cerita, dia ketemu dengan suami yang kedua yang mengasihi Tuhan. Sampai waktu kemudian Joyce bertemu dengan Tuhan, dia mengalami lahir baru. Langsung berubah? Tidak, butuh waktu, butuh proses untuk memulihkan luka-luka batin itu. Tetapi ada satu waktu di mana Joyce berkata ketika dia bertemu dengan Yesus Tuhan, dia merasakan sesuatu pribadi yang berbeda. Selama ini dia berpikir di dunia ini tidak ada seorang pun yang tulus, tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi dengan 100%. Dia tidak dan belum pernah bertemu. Bahkan dia berpikir Allah seperti itu karena dia mendapatkan figur seorang papa mama yang tidak bisa melindungi dia. Sampai akhirnya dia dijamah. Dia mengalami lahir baru. Dia menerima panggilan itu dalam proses beberapa tahun itu. Dan dia dipulihkan. Waktu dia dipulihkan, dia buat sebuah kesaksian pada April 2016. Meyer telah mengungkapkan bahwa ayahnya memperkosanya setidaknya berapa? Berapa? 200 kali, Bapak Ibu Saudari. Ketika dia sedang tumbuh dewasa. Ayah yang seharusnya melindungi dia, menjaga, merawat dia, malah melakukan hal ini. Dan ada satu peristiwa Bapak Ibu Saudari yang menurut saya luar biasa. Ketika itu mamanya menelpon Joyce, "Joyce, papa mau menangis. Dia mau datang minta ampun sama kamu." Waktu itu Joyce Meyer bergumul Bapak Ibu Saudari. Dia agak ragu, dia agak sangsi melihat papanya begitu bejat.
Oh Tuhan, dia berkata, adakah mungkin engkau bekerja menjamah papaku yang begitu bejat? Apakah mungkin dia benar-benar sungguh-sungguh bertobat? Atau tidak? Bukan lebih dari itu Bapak Ibu Saudari. Joyce teringat lagi peristiwa-peristiwa itu. Tidak bisa dilupakan. Tapi Roh Kudus bicara, Joyce, inilah saatnya engkau mengampuni. Inilah saatnya engkau mengampuni. Inilah saatnya engkau membawa papamu untuk sungguh-sungguh percaya kepadaku. Dan Joyce digerakkan oleh Tuhan, akhirnya dia mengumpulkan uang. Dia membeli rumah dan juga dia memelihara papanya sampai papanya meninggal dunia. Dan di situ Joyce, dia mengatakan kepada papanya, aku melepaskan pengampunan untukmu, Papa. Dan papanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Tak lama setelah itu papanya meninggal. Bapak Ibu Saudari, Joyce bisa begitu karena dia bertemu dengan Yesus. Dia mengalami Yesus yang hidup. Dia mau memberikan dirinya kepada Yesus yang hidup. Saya mengundang Bapak Ibu Saudari untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengajak kita mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini di peristiwa Paskah ini, Bapak Ibu Saudari, saya ingin saudara mengambil waktu di hadapan Tuhan berdoa. Tuhan, hari ini apa yang menjadi rahasia antara engkau dengan Tuhan? Hari ini apa yang menjadi rahasia antara engkau dengan Tuhan? Saya mau setiap kita menutup mata kita supaya bisa fokus berdoa kepada Tuhan. Hari ini apa beban hidupmu? Hari ini apa pergumulan hidupmu, teman-teman? Hari ini apa yang menjadi luka dalam hatimu yang begitu membekas, merusak hidupmu? Hari ini apa yang membuat engkau jauh dari Tuhan? Hari ini apa yang membuat engkau berpikir Tuhan itu tidak sayang dengan aku? Teman-teman, mari ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau kita menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Tahu lagu ini teman-teman ya? Kita nyanyi lagu ini. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kita minta kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, teman-teman. Hari ini antara engkau dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu. Tuhan mau hari ini antara engkau dengan Tuhan. Engkau harus bertemu dengan Dia muka dengan muka. Mari sembah Dia. Kita minta Tuhan hadir. Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Nyanyikan dengan iman. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sembah Dia, sembah Dia. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadir. Sembah Dia teman-teman, sembah Dia. Hampiri, Dia mau dihampiri teman-teman. Kata kasih karunia-Mu Bapa.
sembah Dia. Katakan, ku yakin Kau hadir. Dia ada di sini teman-teman. Ku yakin Kau hadir. Sembah Dia. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Musik saja, teman-teman. Hari ini Tuhan bicara kepada setiap Anda. Dia panggil namamu hari ini. Di hadapan Tuhan, adakah di antara teman-teman yang hari ini mau didoakan secara khusus? Yang hari ini Tuhan bicara kepada engkau. Boleh angkat tanganmu. Boleh angkat tanganmu di tempat saja. Yang hari ini minta didoakan secara khusus teman-teman. Nanti ada teman-teman tim konselor yang akan membantu, ada pendeta Klip, Semu Rifka. Teman-teman yang kau mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ada tim konselor yang akan datang mendoakan engkau. Ada 2 pertanyaan hari ini teman-teman yang Tuhan mau tanyakan kepada engkau. Yang pertama, apakah engkau sudah pernah menerima, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kalau belum, nanti ada kakak-kakak pembina yang akan mendoakan engkau. Itu yang pertama. Yang mengajak teman-teman untuk menerima Dia sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang hari ini ingin mengalami pemulihan, engkau punya luka-luka batin, mungkin mirip seperti Joyce Meyer, hidupmu direndahkan, engkau dilecehkan, engkau dihina, engkau dibully. Teman-teman, kalau engkau mau pulih, Waktu katakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bolehkah engkau angkat tanganmu supaya kita mau mendoakan engkau? Mari teman-teman konselor, Box Klip juga boleh. Teman-teman bisa tanya. Yang belum percaya Tuhan Yesus biar dibimbing. Teman-teman boleh katakan, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Dengan lembut, katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Teman-teman,
teman-teman yang masih mau didoakan, teman-teman jangan simpan sendiri. Angkat tanganmu, biar didoakan. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Bapa, Kau sangat baik. Bapa, hari ini hamba berdoa memberkati teman-teman semua di tempat ini. Tuhan, pulihkan mereka. Biarlah karena Engkau hidup, kami memperoleh hidup di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Bapa, kami gak lagi sendirian. Kami punya Yesus Tuhan, yang menjamin hidup kami, yang menjamin masa depan kami. Berkati setiap teman-temanku di sini Bapa, sahabat-sahabat, Engkau berkati kami semua Bapa. Biar kami bisa mengalami Engkau. Hidupkan kami Bapa, pulihkan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Kami mau sama-sama katakan kami pulih, kami sembuh. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh bilang kiri kanannya, Tuhan memulihkan saudara. Amin. Puji nama Tuhan.